selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu tentang peluang. Kalau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian peluang empirik maupun juga peluang teoretik. Namun pada kesempatan kali ini materi itu tetap masih kita lanjutkan ya, jadi kita bahas lebih detail lagi. Akan tetapi sebelum pembelajaran atau video ini saya lanjutkan, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terjaga dari virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Saya berpesan senantiasa lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan, kemudian tingkatkan imun kita. Dan yang tak kalah pentingnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku, sahabatku semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan kita. Peluang. Nah, ini secara detail sebenarnya ya. Jadi apa saja yang kita bahas: pengertian titik sampel dan ruang sampel, kemudian pengertian kejadian dan frekuensi relatif. Nah, sebenarnya frekuensi relatif itu tidak lain adalah peluang empirik. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung peluang kejadian. Ya, menghitung peluang kejadian. Dalam ini adalah bagaimana cara kita menghitung peluang teoretik. Ya. Kemudian ada beberapa latihan soal. Kemudian nanti ada frekuensi atau begini dulu, ini berputar. Ada kisaran nilai peluang. Kemudian frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah latihan soal-soal. Kita bahas satu persatu. Pengertian titik sampel dan ruang sampel. Di pembelajaran statistika kita sudah sedikit kita singgung tentang ruang sampel ya. Nah, sekarang pada pembahasan peluang. Pengertian ruang sampel ataupun juga titik sampel itu tidak lepas dengan yang namanya percobaan. Nah, percobaan acak. Apa yang dinamakan dengan percobaan acak? Percobaan acak itu tidak lain adalah percobaan yang menghasilkan beberapa kemungkinan dan hasilnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi yang namanya percobaan secara acak itu percobaan yang dilakukan secara random, secara acak. Ya, jadi tidak direncanakan, katakan tidak disetting lah gitu ya. Jadi secara acak gitu aja, apa adanya. Ya, kemudian nanti hasilnya ya tidak pernah bisa diprediksi sebelumnya. Nah, kemudian contoh dari percobaan acak ini apa? Nah, yang pertama, melempar sebuah koin. Ya, melempar sebuah koin. Pada video sebelumnya sudah kita singgung. Kemudian mengambil sebuah kartu secara acak dari seperangkat kartu bridge, ya, kartu remi, gitu ya. Kemudian melempar sebuah dadu, ya. Ini beberapa percobaan yang bisa dikategorikan sebagai percobaan acak. Lanjut, nah, titik sampel dan ruang sampel. Ada suatu percobaannya tidak lain adalah melempar sebuah koin. Melempar sebuah koin. Hasil yang mungkin terjadi apa? Nah, sebuah koin itu kan memiliki dua sisi. Sisi yang pertama itu berupa gambar, sisi yang kedua itu berupa angka. Sehingga kemungkinan hasil yang akan terjadi ya, nah ini kita lempar, kemungkinan akan menghasilkan angka. Kemudian kita lempar, kemungkinan juga akan menghasilkan gambar. Nah, kedua hasil ini kalau kita himpun dalam satu himpunan, maka himpunan semua hasil yang mungkin itu disebut sebagai ruang sampel atau disimbolkan dengan huruf S besar. Ruang sampel. Apa ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin didapatkan dalam sebuah percobaan.
Kemudian pada pelemparan sebuah koin, maka S-nya bisa ditulis S sama dengan himpunan kurung kurawal, nah, angka, koma, gambar. Ingat, karena S itu adalah himpunan, maka cara penulisannya harus kita awali dengan kurung kurawal. Ya. Nah, sehingga kalau disingkat pun S tidak lain adalah himpunan yang anggotanya adalah A, G. A adalah angka, G adalah gambar. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Jadi, mana yang merupakan titik sampel? Titik sampelnya tidak lain adalah angka, atau juga titik sampelnya adalah gambar. Ya, jadi titik sampelnya adalah A atau G. Nah, ini angka dan juga gambar. Jadi sekali lagi, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kalau ruang sampel tidak lain adalah himpunan yang menghimpun semua titik sampel. Itu dibolak-balik seperti itu. Kemudian pada percobaan melempar sebuah dadu, apa ruang sampelnya? Nah, sebuah dadu dilempar, apa ruang sampelnya? Nah, ini kemungkinan muncul mata dadu 1, mungkin muncul mata dadu 2, mungkin muncul mata dadu 3, nah, dan seterusnya. Nah, ini di ruang sampelnya siapa? Ruang sampelnya tidak lain adalah himpunan S yang anggotanya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya anggota ruang sampel itu sering disebut sebagai NS. Ya, banyaknya anggota ruang sampel itu disebut sebagai atau disimbolkan sebagai NS atau besarnya ruang sampel. Nah, dengan demikian pada pelemparan sebuah dadu ini, nah, besar ruang sampelnya atau banyaknya anggota dari ruang sampelnya tidak lain ada berapa? Tinggal kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 buah. Ya, ada 6 buah. Ya, jadi besar ruang sampelnya adalah 6. Atau banyaknya semua titik sampel adalah 6. Percobaan melempar sebuah koin 2 kali. Melempar sebuah koin 2 kali atau 2 koin sekaligus ini hampir sama. Hasil yang mungkin ya, jadi pelemparan pertama memunculkan atau menghasilkan angka, pelemparan kedua menghasilkan angka lagi. Berikutnya lagi, mungkin juga pelemparan pertama menghasilkan angka, nah, pelemparan yang kedua menghasilkan gambar. Nah, pelemparan yang pertama mungkin muncul gambar, pelemparan yang kedua muncul angka. Dan kemungkinan yang terakhir adalah, ya, baik pelemparan pertama maupun pelemparan yang kedua itu sama-sama memunculkan gambar. Nah, cara menentukan titik sampel sekarang. Cara menentukan titik sampel. Bagaimana cara menentukan titik sampel? Ada, nah, yang pertama dengan membuat tabel. Dengan membuat tabel, bisa dikatakan tabel perkalian. Ya, koin pertama, ini koin kedua. Koin pertama itu kemungkinan yang akan terjadi mungkin muncul angka, mungkin muncul gambar. Koin yang kedua juga bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Nah, dari sini kita pasangkan angka, ya, dikalikan dengan angka, ketemunya angka-angka. Angka dengan gambar, angka gambar. Kemudian gambar dengan angka, gambar angka. Dan seterusnya gambar dengan gambar adalah gambar, koma gambar. G, koma G, atau GG. Nah, ini angka, koma gambar, gambar, koma angka, gambar, gambar. Ini dengan menggunakan tabel. Nah, ruang sampelnya adalah himpunan S yang anggotanya adalah AA, AG, GA, GG. Nah, NS-nya adalah berapa? NS-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi besar ruang sampelnya adalah 4. Baik, ya, kita lanjutkan. Cara yang kedua dengan membuat diagram pohon. Nah, ini pelemparan yang pertama atau keping yang pertama bisa memunculkan angka ataupun gambar.
ketika keping pertama memunculkan angka, maka kemungkinan pada keping yang kedua itu bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Demikian pula kalau pada keping yang pertama itu memunculkan gambar, maka keping yang kedua itu bisa memunculkan angka, bisa juga memunculkan gambar. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Titik sampelnya angka-angka, ya, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar-gambar. Nah, ruang sampelnya adalah, nah, himpunan S yang anggotanya angka-angka, AG, GA, GG. Ini dengan menggunakan diagram pohon. Nah, NS-nya juga sama, 1, 2, 3, 4, sama. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Nah, pengertian kejadian atau frekuensi dan frekuensi relatif. Nah, ingat, frekuensi relatif itu sama dengan peluang empirik yang tempo hari sudah kita bahas. Pengertian kejadian, apa sih kejadian itu? Kejadian adalah himpunan bagian dari semua ruang sampel, atau kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, kejadian, ya, itu adalah, ya, himpunan bagian dari ruang sampel. Yang tidak lain adalah apa? Kejadian itu suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah percobaan. Nah, contohnya pada pelemparan sebuah dadu, ini percobaannya namanya pelemparan sebuah dadu. S, ya, ini adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya, mungkin muncul mata dadu 1, mungkin muncul mata dadu 2, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kemungkinan muncul mata dadu 6. Semuanya dihimpun menjadi satu. Nah, ada A. Ya, yang pertama, P adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Jadi P adalah suatu kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Siapa P itu? Nah, ini siapa P? P adalah, ya, suatu himpunan yang anggotanya bilangan prima, ingat, 2, 3, 5. Sehingga kita bisa mengatakan berapa banyaknya titik sampel untuk kejadian P. Jawabannya adalah 3. NP sama dengan 3. Ya, NP-nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Q adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan lebih dari 4. Siapa bilangan yang lebih dari 4? 5 dan 6. Oh, berarti Q itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 5,6. Sehingga NQ-nya sama dengan berapa? NQ-nya sama dengan 1, 2, ada 2. Nah, ini cara menentukan, ya, suatu kejadian atau menentukan kejadian dalam sebuah percobaan. Nah, kemudian pada pelemparan sebuah koin 3 kali atau 3 buah koin dilempar sekaligus, ini sama, ini nanti ruang sampelnya. Ya, percobaannya adalah ini kejadiannya atau ruang sampelnya. Siapa aja ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah ini. Ya, AAQ, AGA. Ini bisa dicari dengan menggunakan diagram pohon. Ya, diagram pohon kita dapatkan ruang sampel seperti ini. Nah, kemudian dari semua ruang sampel ini, nah, ada kejadian munculnya sisi koin 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar. Nah, dari semua anggota ruang sampel ini kita cari mana yang terdiri dari 2 angka dan 1 gambar. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, oh, semua kejadiannya tidak lain adalah AAG, AGA, GAA. 2 angka 1 gambar. Nah, berarti kalau ditanyakan berapa banyaknya kejadian yang terjadi, ada 3. Nah, kemudian B, R adalah kejadian munculnya sisi koin tanpa angka. Kalau tanpa angka berarti semuanya adalah gambar. Oh, berarti R itu tidak lain adalah himpunan yang anggotanya adalah gambar. Ya, gambar. Oh, berapa anggota dari R? Anggota dari R tidak lain adalah hanya 1. Oke. Nah, ini sekarang pengertian frekuensi relatif atau peluang empirik. Tempo hari
Peluang empirik itu tidak lain adalah peluang yang didapatkan dari hasil percobaan, kan? Nah, ini kita bahas detail. Frekuensi relatif atau peluang empirik dari suatu kejadian K adalah perbandingan antara banyaknya kejadian K dengan banyaknya percobaan. Ya, diulang sekali lagi. Frekuensi relatif atau peluang empirik suatu kejadian K adalah perbandingan antara banyaknya kejadian K dengan banyaknya percobaan. Kalau dibuat satu rumusannya, ya, frekuensi relatif Fr dari kejadian K itu sama dengan, ya, banyaknya kejadian K dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Nah, sebagai contoh ini, sebuah dadu dilempar 50 kali. Sebuah dadu dilempar sebanyak 50 kali dan muncul mata dadu 4 sebanyak 8 kali. Tentukan peluang empirik munculnya mata dadu 4. Berapa kali tadi kejadian muncul mata dadu 4? 8 kali. Berapa kali percobaannya? Ya, dilempar sebanyak 50 kali, sehingga kita dengan mudah menentukan frekuensi relatif atau peluang empirik dari kejadian muncul mata dadu 4 itu tidak lain sama dengan Fr kejadian muncul mata dadu 4 tidak lain sama dengan banyaknya kejadian muncul mata dadu 4 tadi 8 per 50, ya 8 per 50, ya ini. Nah, tahu sama dengan berapa? 0,16. Baik, kita lanjutkan. Jadi cukup mudah untuk menentukan frekuensi relatif ataupun juga peluang empirik. Contoh yang kedua, sebuah koin dilempar sebanyak 150 kali dan muncul sisi gambar sebanyak 78 kali. Tentukan peluang empirik munculnya sisi gambar. Nah, gampang sekali. Fr peluang empirik atau frekuensi relatif munculnya gambar tidak lain adalah banyaknya muncul gambar dibandingkan dengan banyaknya seluruh percobaan. Ya. FRG sama dengan banyaknya muncul gambar dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Sama dengan 78 dibandingkan atau dibagi dengan 150. Hasilnya adalah 0,52. Cukup mudah. Nah, ini bisa. Nah, nanti dicoba dari kalian dan juga teman-teman kalian mencoba ini percobaannya. Buat sebuah kelompok atau buat kelompok, setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Kemudian tiap kelompok melempar sebuah koin sebanyak 50 kali. Nah, sampai capek ini nanti. Nah, catat hasilnya. Nah, selama 10 kali, kalau misalkan dilempar sebanyak 10 kali, muncul angkanya berapa, muncul gambarnya berapa. Kalau dilempar sebanyak 20 kali, muncul angkanya berapa, gambarnya berapa. Nanti dicatat. Ya, sebagian nanti mencatat, sebagian nanti melempar, sebagian yang lain adalah melihat, gitu ya. Nah, ini diisi. Ya, mestinya yang namanya ini adalah percobaan secara acak, random. Mestinya nanti hasil antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu tidak menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Nah, ini menghitung peluang kejadian atau peluang teoritik. Nah, ini sudah kita tinggalkan peluang empirik. Sekarang menghitung peluang kejadian atau peluang teoritik. Di sini nanti ya hubungan yang terjadi antara peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, ini sangat penting ini. Pengertian peluang kejadian. Nah, perhatikan hasil pelemparan sebuah koin. Ini kan sebuah percobaan ini. Nah, sebuah percobaan di mana di sini nanti akan kita dapatkan yang namanya nilai frekuensi relatif. Nah, ini tadi hasil percobaannya tadi kita sudah data, ya, kita sudah data dari percobaan kalian.
kita bisa membuat satu kesimpulan dari percobaan kalian tadi. Semakin besar ya banyaknya percobaan, maka nilai frekuensi relatif ya, frekuensi nilai relatif atau nilai frekuensi relatif atau peluang ya, peluang empiriknya itu mendekati nilai tertentu. Berapa pendekatan nilai tertentunya itu tidak lain adalah mendekati satu nilai 0,5. Nah, ini hasil percobaan. Jadi hasil percobaan atau peluang empiriknya itu tidak lain adalah 0,5. Nah, pada 0,5 itu bisa kita tulis dalam bentuk 1/2. 1/2. Ingat, 1/2. Kalau kita bawa ke alat yang kita gunakan tadi adalah sekeping uang logam. Sekeping uang logam itu memiliki berapa permukaan? 2 permukaan. 2 permukaan. 2 permukaan itu siapa? Nah, permukaan angka, permukaan gambar. Ya. Kemudian yang diharapkan adalah muncul apa ini? Frekuensi yang atau hasil yang diharapkan adalah angka. Angka itu hanya memiliki 1 permukaan, padahal jumlah semua permukaan ada 2. Oh, berarti nilai 0,5 atau 1/2 itu didapatkan dengan melihat permukaan yang ada, yaitu 1 dibandingkan 2 permukaan. Nah, dari situ akan kita dapatkan peluang kejadian K adalah nilai frekuensi relatif kejadian K. Jika banyaknya percobaan mendekati tak hingga besar sekali, maka peluang kejadian K bisa ditulis PK sama dengan NK dibanding NS. NK dibanding NS. Ya, jadi kalau tadi 1/2, 1 itu tidak lain adalah kejadian munculnya angka tadi, kemudian 2 itu tidak lain adalah NS. Ya, semua kemungkinan yang akan terjadi itu tidak lain adalah mungkin angka, mungkin gambar. Ada 2, ya, 1/2. Itu hubungannya terjadi antara ya, peluang empiris dan juga peluang teoritik. Sehingga dari peluang empiris itu kita turunkan satu rumusan peluang teoritik. PK sama dengan NK dibagi NS. NK adalah banyaknya anggota kejadian K, sementara NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel. Jadi kalau tadi alatnya itu adalah sekeping uang logam, maka ya, besar ruang sampel atau ruang sampelnya itu tidak lain adalah A atau G. Ada 2. Nah, contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu sekarang, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu bilangan prima, kemudian peluang muncul mata dadu ya, angka 2. Pelemparan sebuah dadu. Nah, cara menyelesaikannya, S-nya siapa? Nah, S-nya tadi sudah kita dapatkan. S-nya adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya adalah 6. Ya, cacah anggotanya ada 6. Kemudian A. Nah, bilangan prima. Siapa bilangan prima yang ada pada S ini? 2, 3, 5. 2, 3, 5. N bilangan primanya adalah berapa? 3. Ada 3. Oh, berarti peluang muncul bilangan prima tidak lain adalah N bilangan prima dibagi dengan NS sama dengan 3 dibanding 6 sama dengan 1/2. Sementara peluang muncul mata dadu angka 2, nah di sini banyaknya angka 2, P angka 2, angka 2-nya hanya 1. Nah, berarti N2 itu adalah 1, NS-nya adalah 6. Berarti 1/6. Nah, cukup sederhana ya, cukup sederhana. Contoh yang kedua, pada pelemparan 3 buah koin, tentukan. Nah, tadi pelemparan 3 buah koin, peluang kejadian muncul 1 angka 2 gambar, kemudian peluang kejadian muncul ketiganya gambar, kemudian peluang muncul paling sedikit 1 gambar. Cara menyelesaikannya
Nah, S-nya tadi sudah kita dapatkan tadi AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. NS-nya ada 8. Nah, dari ruang sampel ini kita cari titik-titik sampel yang merupakan hasil dari kejadian ABC ini. Nah, yang pertama, peluang muncul satu angka 2 gambar, satu angka 2 gambar. Nah, satu angka 2 gambar. Mana ini? Ini 3 angka, tidak. Ini 2 angka, tidak. Ini 2 angka, tidak. Nah, ini satu angka 2 gambar. Kemudian satu angka 2 gambar. Satu angka 2 gambar. Ada berapa? Ada 3. Oh, berarti 3/8. Selesai. Kemudian yang B, peluang ketiganya gambar. Peluang ketiganya gambar kita cari. Nah, ketiganya gambar. Hanya ada 1. Oh, berarti 1/8. Yang terakhir, yang C, peluang minimal 1 gambar. Minimal 1 gambar. Kalau minimal 1 gambar itu 1 gambar boleh. Kemudian yang berikutnya adalah 2 gambar ataupun juga 3 gambar. Minimal 1 gambar. Nah, ini mulai dari sini. Kalau ini kan sudah sebentar. Minimal 1 gambar. Kalau AAA tidak punya gambar. Ini ada gambarnya 1, 2 gitu ya. Nah, ini berarti kita hitung aja 1, 2, ada gambarnya kan? Ada gambarnya juga, ada gambarnya, ada gambarnya juga, ada gambarnya juga. Oh, ternyata ada 7 kejadian. Nah, berarti atau ada 7 titik sampelnya. Berarti 7/8. Ya, cukup mudah ya. Jadi, perhatikan baik-baik ya, dilatih juga. Nah, sekarang kita sudah bicara masalah peluang, baik peluang empirik maupun peluang teoritik. Kemudian kisaran nilai peluang. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan peluang-peluang tadi, ada 1/6, ada 3/8 dan seterusnya tadi. Nah, sekarang kisaran nilai peluang. Peluang itu nilainya itu dari berapa sampai berapa sih kan ini? Sebuah dadu dilempar sekali. Nah, ini satu ilustrasi saja. Maka S yang kita dapatkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya sama dengan 6. Berapa peluangnya muncul mata dadu 4? Berapa peluang muncul mata dadu 6? Berapa peluang muncul mata dadu genap? Ini kita isi ya. Nah, ini kita isi. Nanti akan kita dapatkan kecenderungannya. Peluang muncul mata dadu 4. Oh, berarti berapa? 1/6. Nah, 1/6. Ya, 1/6. Peluang muncul mata dadu 6. Nah, berapa? 6-nya juga 1, berarti 1/6 juga. Ya, 1/6. Peluang muncul mata dadu genap. Siapa yang genap? 2, 4, 6. Ada berapa? 3. Berarti 3/6. 3/6 itu berapa? 1/2. Ini 1/2. Nah, nanti ditulis juga. Peluang muncul mata dadu 0. Ada enggak? Nah, tidak ada. Berarti 0. 0/6. 0/6. Ya, 0 dibagi dengan berapa saja hasilnya adalah 0. Ya, jadi tidak ada, itu berarti kan 0/6. Berarti 0. Peluang muncul mata dadu 7. Ada enggak? Nah, bilangan 7 ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti banyaknya titik sampel adalah 0. Berarti 0/6. 0/6 itu berapa? 0/6 juga 0. Ya. Peluang muncul mata dadu kurang dari 8. Kurang dari 8. 1 kurang dari 8. 2 kurang dari 8. 3 kurang dari 8. 4 kurang dari 8. 5 kurang dari 8. 6 pun juga kurang dari 8. Nah, sehingga ada berapa ini? Ada 6. 6 per ruang sampelnya adalah 6. 6/6 sama dengan 1. Nah, perhatikan ini tadi. Tadi 1/6, ini juga 1/6, di sini juga berapa tadi? Setengah, kemudian di sini 0, di sini 0, kemudian di sana adalah 1. Nah, apa kesimpulannya? Nah, ternyata nilai peluang itu berkisar antara 0 dan 1.
ya, antara 0 dan 1. Bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi berkisar antara 0 dan 1, atau ya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Kalau ditulis, peluang suatu kejadian A itu tidak lain adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini ada 3 nilai. 0, kemudian pecahan, ya, pecahan yang kurang dari 1 dan lebih dari 0, kemudian ada 1. Ada 3 jenis nilai peluang, 0, 1, dan diantaranya. Nah, ini nanti ada pemilahannya. Nah, ini nilai peluang sama dengan 0 itu disebut sebagai kemustahilan. Kemustahilan. Seperti tadi dikatakan, ya, berapa peluang muncul mata dadu 7 pada pelemparan sebuah dadu? Ada apa enggak? Tidak ada. Berarti mustahil akan muncul mata dadu 7. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain ini. Contoh kejadian yang merupakan kemustahilan. Peluang besok pagi matahari akan terbit dari utara. Ya, mustahil. Ini mustahil. Ya, mustahil. Ini nalar manusia saja, ya, nalar manusia saja. Tetapi kalau kehendak Allah, ya, kehendak Allah kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa memprediksi. Tetapi kita hanya berpikiran pada prediksi manusia saja. Peluang besok pagi matahari akan terbit dari utara. Peluangnya adalah 0, itu berarti mustahil, ya. Kemudian, ya, peluang seekor gajah akan bertelur, ya, ini pun juga peluangnya adalah 0. Karena apa? Gajah berkembang biak dengan, ya, beranak, ya. Masih banyak lagi peluang-peluang yang merupakan bentuk kemustahilan. Ya, berapa peluang seorang bapak akan melahirkan seorang bayi? Nah, itu juga kemustahilan dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian yang berikutnya, nilai peluang sama dengan 1. Nilai peluang sama dengan 1 itu disebut juga sebagai keniscayaan atau kepastian. Kepastian. Kalau tadi kita melihat kepastian yang ada pada contoh sebelumnya tadi tidak lain adalah apa? Nah, ada pertanyaan, ya, peluang muncul mata dadu kurang dari 8. Nilai peluangnya adalah 1. Itu menunjukkan kepastian. Jadi ketika kita melempar sebuah dadu, maka, ya, yang hasil yang kita dapatkan itu pasti akan kita dapatkan dadu bermata kurang dari 8, tetapi tidak 7. Ya, contoh yang ada, contoh kepastian, semua manusia akan mati, jelas, ya, jelas, semua manusia akan mati. Ini merupakan kepastian. Kemudian contoh yang berikutnya, ya, peluang yang merupakan kepastian, besok pagi matahari akan terbit. Ya, besok pagi matahari akan terbit. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, lah kalau misalkan nanti, ya, mendung atau hujan bagaimana? Matahari sebenarnya tetap terbit, hanya terhalang dengan peristiwa mendung atau hujan. Contoh yang lain masih banyak, gitu ya. Contoh yang lain masih banyak. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, ini yang berikutnya. Nilai kejadian bukan A. Nilai kejadian bukan A. Ya, P bukan A itu dirumuskan 1 dikurangi peluang kejadian A. Ya, ini saya singkat saja. Nilai peluang kejadian bukan A itu tidak lain adalah, ya, hasilnya 1 dikurangi peluang kejadian A. Sebagai contoh, peluang akan lulus itu adalah 0,85. Berarti peluang tidak lulusnya tidak lain sama dengan 1 dikurangi
0,85 sama dengan 0,15. Cukup mudah. Ya, peluang kejadian bukan A. Peluang hujan adalah 0,35. Berapa peluang tidak hujan? Ya, peluang tidak hujannya mestinya ya. Oke. Peluang tidak hujannya tidak lain adalah Nah, ini. Peluang hujannya itu tidak lain adalah 0,35. Berapa peluang tidak hujan? Peluang tidak hujannya ya sama dengan 1 dikurangi 0,35 sama dengan 0,65. Begitu seterusnya. Cukup sederhana. Nah, ini yang terakhir, frekuensi harapan. Apa frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan dari suatu kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan atau diperkirakan dari beberapa percobaan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan atau diperkirakan dari beberapa percobaan. Frekuensi harapan disimbolkan dengan FH. Dari kejadian A dari N kali percobaan itu dirumuskan sebagai FH sama dengan FH dari kejadian A sama dengan percobaan yang menghasilkan kejadian A dikalikan N, dikalikan banyaknya percobaan. Jadi frekuensi harapan itu tidak lain sama dengan peluang suatu kejadian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Atau FHA sama dengan NA per NS. Nah, ini kan peluang ini dikalikan dengan N. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Pada pelemparan sebuah dadu ini sebagai contoh, diharapkan dalam 120 kali pelemparan akan muncul mata dadu 5 sebanyak berapa kali. Nah, di sini kita harus mencari berapa peluang muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu. Peluangnya adalah berapa? Nah, banyaknya titik sampel 5 hanya ada satu per banyaknya ruang sampel tidak lain adalah atau besarnya ruang sampel adalah 6, sehingga 1/6. Oh, berarti frekuensi harapannya atau kita bisa berharap akan muncul mata dadu 5 itu sebanyak 1/6 dikalikan 120. Nah, ini 1/6 dikalikan 120 sama dengan 20 kali kita bisa berharap mendapatkan mata dadu 5. Nah, ini frekuensi harapan. Caranya seperti itu. Dalam penelitian di suatu daerah, peluang orang untuk terserang penyakit flu adalah 0,015. Jika di daerah tersebut terdapat 2000 orang, maka diperkirakan orang yang terserang flu adalah sebanyak berapa. Tinggal kita kalikan saja. Peluang terserang flu adalah 0,015, sementara banyaknya penduduk atau banyaknya orang adalah 2000. Berarti ya, yang diperkirakan akan terjangkit penyakit flu itu tidak lain adalah 0,015 ya, 0,015 dikalikan dengan ini. Oke, 0,015 dikalikan dengan 2000. Hasilnya adalah 30 orang. Kalau ditanya berapa yang diperkirakan tidak terserang? Ya, tidak terserang berarti ya tinggal kita kurangi saja 2000 dikurangi 30. Atau juga bisa dikatakan peluang kejadian tidak diserang atau tidak terserang itu tidak lain adalah 1 dikurangi 0,015. Ya, dikalikan dengan 2000. Itu juga bisa. Nah, ini sebagai latihan. Nah, ini sebagai latihannya. Tentukan ruang sampel dari percobaan berikut dan tentukan banyaknya anggotanya. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama sekali. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama sekali. Kemudian 2 buah dadu dilempar bersama sekali. Ya. Kalau ini tadi alatnya, alat percobaannya adalah dadu dan sebuah koin. Kalau ini adalah 2 buah dadu. Kemudian yang kedua, 2 buah dadu dilempar bersama sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Kemudian B, peluang muncul mata dadu pertama itu adalah bilangan 2. Kemudian ya, sebagai latihan yang ketiga adalah sebuah kotak berisi
ya, 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih serta 8 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil secara acak dari dalam kotak itu. Tentukan peluang terambil kelereng berwarna merah, kemudian yang B adalah hijau, kemudian C adalah biru, dan D adalah bukan putih. Cara menyelesaikannya. Nah, ini juga ada soal yang berikutnya lagi. Dari 300 kali pelemparan sebuah dadu, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu yang merupakan faktor prima dari 6. Faktor prima dari 6 itu berapa? Faktor prima dari 6 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ya, faktor prima dari 6 itu tidak lain adalah 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 berarti hanya ada 2 gitu ya. 2 per 6 ya, 2 per 6 1 per 3 ya, 1 per 3 dikalikan dengan 300 hasilnya adalah 100 ya, 100. Peluang seorang siswa lulus ujian adalah 0,95. Jika terdapat 600 siswa yang mengikuti ujian, berapa orang yang diperkirakan tidak akan lulus? Nah, kalau yang lulus ujian 0,95 berarti yang tidak lulus adalah 0,05. 0,05 ya, dikalikan dengan 600. 0,05 dikalikan 600 hasilnya adalah 30 peserta yang tidak lulus. Di suatu daerah peluang bayi terkena polio adalah 0,03. Jika 1.500 bayi di daerah itu diperiksa, tentukan banyaknya bayi yang terkena polio. Ya, berarti tinggal kita kalikan aja 0,03 dikalikan dengan 1.500 hasilnya adalah 45 bayi. Nah, kalau ini tadi menjawab yang 2 buah dadu dilempar tadi ya, 2 buah dadu dilempar bersama. Itu kalau kita buat ya semua titik sampelnya dengan menggunakan tabel seperti ini, 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai dengan 6,6. NS-nya sama dengan 36. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi ya, nah dari ruang sampel ini, nah yang berjumlah 10, mana yang berjumlah 10? Nah, ini yang berjumlah 10, 4,6, 5,5, 6,4. Ada 3. Ya, ada 3. Sehingga peluangnya tidak adalah 3 per 36. Ya, peluangnya 3 per 36. Selesai. Kemudian yang berikutnya, peluang mata dadu pertama bilangan 2. Mata dadu bilangan pertama 2 itu adalah ini, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, ini. Oke. Nah, sehingga ada berapa? Ada 6. 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Oke, selesai. Nah, gini. Sebuah kotak berisi kelereng diambil 1 secara acak tadi ya. Nah, ini yang diketahui. Banyaknya merah ada 4, hijaunya ada berapa ini? 8, putihnya ada 6. Sehingga NS-nya sama dengan jumlah dari semuanya, ada 18. Pertanyaannya, berapa peluang terambil 1 kelereng merah? 1 kelereng merah, merahnya ada 4. 4 per 18. Nah, ini 2 per 9. Yang B, peluang terambil 1 kelereng hijau. Hijaunya ada 8. 8 per 18. Kemudian yang berikutnya ya, peluang biru. Nah, birunya ada apa enggak ini ya birunya? Nah, birunya kan enggak ada ini, 0 per 18 sama dengan 0. Apa artinya? Kemustahilan. Mustahil akan terambil kelereng berwarna biru. Peluang terambil bukan putih. Bukan putih itu berarti bisa merah, bisa hijau. Ya, bisa merah, bisa hijau. Merahnya 4, hijaunya 8, berarti 12. Ya, 12. Atau langsung 1 dikurangi P putih boleh ya, sama dengan
1 dikurangi 6 per 18. Ya, hasilnya adalah 2/3. Atau juga bisa ya 4 ditambah ini 12 per 18 ya, 12 per 18. Hasilnya juga akan sama dengan 2/3 ya. Jadi ini pertemuan kita ya, melanjutkan pembahasan kita peluang ya, Saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, untuk berkembangnya channel Faiz Nabil ini ya, mohon senantiasa dukung channel ini dengan cara ya like, kemudian komentar, kemudian share, kemudian subscribe. Jangan lupa ya klik tombol loncengnya. Ya, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak didik di seluruh Nusantara. Saya kira sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.